Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat 24 Juli 2026. Pejabat yang dilantik antara lain Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Leonard Ebenezer Simanjuntak, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, serta 3 pejabat lainnya. Dalam amanatnya, Jaksa Agung Khusus meminta Kuntadi sebagai Jampidus yang baru agar bisa mengembalikan marwah Gedung Bundar sebagai simbol pemberantasan korupsi yang dipercaya masyarakat. Para Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan merusakkan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berintegritas. Menyusul pengunduran diri pejabat sebelumnya, saya tegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara. Saya minta saudara melakukan konsolidasi guna pengembalian semangat, soliditas, dan membuat keberanian seluruh jajaran Gedung Bundar dalam menjalankan tugasnya. Tingkatkan kembali moral mereka. Lakukan koordinasi lintas bidang dan lintas instansi guna memastikan setiap hambatan penanganan perkara dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan terukur. Lakukan koordinasi lintas bidang dan lintas instansi guna memastikan setiap hambatan penanganan perkara dapat diselesaikan secara cepat dan terukur dan tepat. Kembalikan marwah Gedung Bundar sebagai simbol penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tegas, berintegritas, dapat dipercaya oleh masyarakat. Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun, sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih, dan didukung oleh alat bukti yang cukup, serta diikuti penelusuran dan pemulihan aset secara optimal. Hindari mencari kesalahan, serta pastikan adanya perbuatan melawan hukum dan mens rea yang dapat dipertanggungjawabkan. Lakukan perbaikan tata kelola dengan bersinergi dengan bidang perdata dan tata usaha negara. Setelah melakukan tindakan represif, sehingga penegakan hukum tetap berjalan tanpa menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selain itu, menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, telah juga membantu tugas tanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penerimaan Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Laksanakan tugas tersebut secara tegas dengan memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, serta seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas PKH. Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas nama tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan. Mengakhiri amanatnya, Jaksa Agung memberikan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar tidak menempatkan diri seolah-olah hidup di menara gading. Seorang pemimpin harus mau turun langsung ke bawah, hadir di tengah bawahan, mendengarkan serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.